Tinggal aja tinggal, mungkin lagi macet itu. Oh iya mbak, kata siapa ini, kata Chani. Udah lah tuh ditinggalkan aja airnya di situ. Airnya pula ala-ala di situ. Dia nggak kasih tahu nih sama Mbak Mira. Dia langsung pergi cuci tangan di dalam ruang pasien, bukan di situ lagi wak, cuci tangan. Baru dia nyamperin Mbak Mira lagi. Dan FYI wak, kata Chani, selaku bidan kalau habis lahiran itu akan ada waktu observasi katanya selama 2 jam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau persalinan ini. Takut-takut ada sesuatu yang membahayakan bagi pasien yang baru saja melahirkan. Nah pas observasi ini wak, pasien tuh dilarang tidur dan harus didampingin sama keluarga. Dan nanti kalau misalnya observasi udah selesai, barulah pasien ini bisa dipindahkan ke ruang nifas. Nah ibu pasien tadi tuh masih dalam tahap observasi itu. Nah 1 jam pertama observasi berjalan baik-baik aja tuh, aman-aman aja. Nah tapi setelahnya tiba suami si pasien ini teriak kencang kali. Katanya kesurupan gitu Nat, kata si Chani. Nah refleks Mbak Mira sama Chani pun langsung buka gorden pembatas. Ada apa bu, kenapa? Mas sadar mas, kata si ibu pasien ini. Ketakutan dia nengok lakinya kayak gitu. Dan kalian tahu Chani sama Mbak Mira ini melihat suami si pasien ini lagi diam terpaku. Tatapannya melotot ke arahnya Mbak Mira waktu mereka buka orden itu. Melotot loh. Nah Chani nengok itu langsung lah buru-buru menggendong si bayi yang memang ada di tangan pasiennya itu untuk diamankan. Dan diambil, dia langsung lah berlari ke arah pintu pintu ruangan itu. Sekalian meminta tolong sama petugas puskesmas yang memang ada di sana. Woi tolong ini ada apa nih, suami kesurupan kayaknya. Dan betul lah kondisi suami itu makin lama makin menyeramkan. Cara dia melihatnya matanya melotot warnanya merah kayak lagi mata orang sakit macam mana tuh warna merah. Dan pada saat itu sang suami ini melihat ke istrinya sambil melotot dan tersenyum lebar. Terus gak lama tangan diangkat kayak mau diterkam ya bininya tuh. Dan pada saat itu Chani langsung berteriak, "Woi tolong nih mau dicelakainnya pasiennya." Si suami itu malah ketawa melengking dan suaranya kayak suara perempuan, nggak suara laki-laki. Laki-laki. Sampai akhirnya banyak lah itu kan orang berkerumun datang lah itu ke ruang bersalin tuh. Si suami pasien ini langsung dibaringkan paksa di bed sebelah bed istrinya tuh. Tuh diikat dipegang sama beberapa pegawai puskesmas. Waktu itu udah chaos sekali. Nanti si suami ini memberontak terus. Mana badannya besar tinggi pula tuh. Jadi memang agak sulit lah dipegang ditambah dia memberontak terus kan. Si istri ini dah ketakutan nangis dia. Nah Chani pada saat itu masih menggendong bayinya juga ikutan panik wak. Tapi dia tetap mencoba untuk udah bu tenang, banyak istighfar. Udah nggak apa-apa bu, tenang, ini semua nanti bisa kami selesaikan dengan aman, kata gitu. Nah si suami dibacakan azan, dibacain Yasin, nggak mempan wak, masih berontak. Sampai ada momen di mana si suami ini nengok ke arah aku Nat, kata ke arah si Chani ini sambil mengatakan, "Berikan bayi itu, harusnya bayi itu menjadi milikku. Kenapa kau bantu dia hidup, kata gitu. Suaranya serak Nat, kayak perempuan. Nah Chani yang denger itu langsung lah dia berbalik nih melindungi si bayi itu. Akhirnya nggak lama kemudian untunglah itu Ustadz datang wak. Dan pada saat itu Ustadz ini pun langsung melafalkan ayat untuk ruqyah. Tapi si suami pasien yang kesurupan ini malah nangis wak, nangis sambil tertawa lirih. Aduh merinding aku itu. Dan biar kalian tahu nih wak ya, si suami pasien ini kesurupan sampai jam 10 malam. Bayangkan sama kalian, lahiran kurang lebih selesai jam 1 siang kan, observasi 1 jam 2. Itu udah mulai itu kesurupan. Jam 2 siang sampai jam 10 malam baru bersih katanya. Apa nggak chaos puskesmas tuh? Mana tuh hari kerja pertama aku Nat, dan nengok orang kesurupan pula nih siang sampai malam itu, kata si Chani. Nah setelah kejadian kesurupan itu wak, Chani ini nggak berani balik. Dia di sana dari pagi, ada kejadian kesurupan siang, baru selesainya malam, kan nggak mungkin dia tinggalin kayak gitu aja kan. Nanti bikin shock dia wak, ya nggak berani lah dia balik. Karena si Chani ini khawatir nanti sosok yang ngerasukin tubuh suami pasien tuh ngikutin aku pula sampai rumah. Akhirnya apa? Akhirnya Chani memutuskan untuk menginap di puskesmas. Kalian ingat kan puskesmas kan buka 24 jam kan. Dan nggak cuma dia aja, para karyawan yang masuk shift pagi, shift siang pun nggak berani balik wak, pada takut diikutin semua. Jadi dah itu semua pada nginap di puskesmas tuh berame-rame. Nah pada saat itulah wak, baru nih mbak senior macam Mbak Mira, Mbak Nia, Mbak Ria, Mbak Kia tuh nah, yang juga menginap di puskesmas itu menjelaskanlah ke Chani kalau Chani, puskesmas tempat kita bekerja ini memang dikenal dengan cerita si biru yang cantik. Nah si biru yang cantik ini merupakan sesosok kuntilanak berbaju biru dongker Chan. Dan menurut pegawai-pegawai puskesmas di sini, si sosok ini memang jahil kali. Dia sering ganggu pasien-pasien persalinan. Dan sosok itu suka memberi tanda jika dia sudah menemukan mangsanya. Tandanya aku mau tahu apa? Mau mbak, mau, kata si Chani kan. Tandanya adalah akan muncul bercak-bercak darah di pintu ruang persalinan Chan, kata mbak-mbak ini. Apa nggak terkejut si Chani? Ingat kan kalian tadi si Chani yang terpleset gara-gara nengok darah di pintu tuh. Waktu dia bilang sama Mbak Mira tuh terdiam aja. Aduh mau datang deh nih berarti.
itu tandanya. Itu tanda kalau si cantik yang manis ini, si biru yang cantik ini baru aja mendapatkan mangsanya. Dan setelah itu Mbak Dini juga berpesan, jadi Chan, kau jangan kaget ya. Kejadian kayak gini ini udah sering kali di sini. Dan kalau misalnya kau nengok yang aneh-aneh lagi, langsung baca ayat kursi aja. Pokoknya jangan sampai hal yang kayak gini menghambat pekerjaan kita ya Chan. Keselamatan pasien tetap nomor 1. Apapun nanti yang terjadi, tetap lakukan prosedur sesuai ajaran kita sebagai bidan ya Chani, kata Mbak Dini. Oh iya Mbak, iya gitu. Nganggu ayo si Chani dengar itu. Dan setelah itu barulah Chani menceritakan nih kejadian-kejadian aneh yang pernah dia hiraukan sebelumnya kepada para seniornya ini. Dan dari situlah si Chani ini baru paham bahwa si biru yang cantik itu sebenarnya sudah menyambut kedatangan aku di pendaftaran kemarin Mbak, di ruang pendaftaran. Yang dia nengok cewek depan komputer pakai baju biru fokus kali ke komputer itu, itulah dia. Dan akhirnya sejak saat itu setelah mengetahui semuanya, Chani pun mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan yang ada di puskesmas itu. Beberapa bulan berlalu gangguannya pun terus ada, walaupun memang nggak se-ekstrim kayak pertama kali aku kerja. Nah, sosok tuh memang sering kali jahil, dia sering mainin tempat sampah medis, suka mainin horden di persalinan. Walaupun cukup mengganggu, tapi ya udahlah, aku mencoba untuk menghiraukannya aja lah. Aku cuma bisa berdoa, tawakal aja, aku pasrahkannya semua sama Allah. Nah, sampai pada suatu ketika, tepatnya pada pagi hari di bulan Agustus, Jumat Kliwon. Jadi ingat kali waktu itu aku lagi membantu di pelayanan pendaftaran karena memang lagi banyak kali pasien waktu itu. Ditambah lagi pelayanan itu cuma buka sampai jam 11 saja karena kan kepotong sama sholat Jumat kan. Nah itulah makanya aku bantu-bantu buat panggilkan pasien. Nah dari nomor antrian 1 sampai 32 aman-aman aja tuh Sampailah ketika aku manggil antrian nomor 33, antrian 33 langsung ditepunan aku sama petugas pendaftaran. Astagfirullah, jangan kau panggil nomor 33 Chani. Udah lewatin, panggil aja urutan berikutnya. Aduh aku lupa pula kasih tahu kau, jangan panggil nomor antrian 33 kata si Mbak ini. Nah Chani pun langsung iya maaf 34. Udah deg-degan ini ada antrian nih. Dan gak lama setelah dia manggil nomor antrian 34, kalian tahu Chani tiba-tiba mendengar dengan jelas tepat di telinga kirinya. Tadi nomorku kok gak dipanggil. Kenapa? Aku sudah mengantri. Pada saat itu Chani merasa suaranya jelas sekali Nadia, jelas dan begitu mengganggu sampai gendang telinga aku macam mau pecah. Refleksku jatuhkan mic aku, pingsan aku langsung Nadia. Aku bayangkan macam mana suaranya waktu itu. Pingsan sih Chani aku udah ngantri ya. Ya Allah, udahlah. Chani langsunglah dibawakan ke ruang istirahat bidan. Nah pada saat terbangun barulah di situ Chani diberitahu sama Mbak Sari. Mbak Sari ini kepala ruang persalinan memang Dia bilang Chani, jika nomor antrian berjumlah lebih dari 32 maka kamu tidak diperbolehkan menyebut nomor 33. Langsung dilewatin aja ke nomor 34 ya. Maaf kami lupa kasih tahu sama kamu. Karena jika sampai kamu tersebut nomor 33 maka akan ada kejadian kayak yang barusan kamu alami ini. Tapi untungnya Chani kamu tuh termasuk yang kuat loh karena kamu cuma pingsan. Karena biasanya kalian tahu nih, karena biasanya menurut pegawai-pegawai puskesmas yang lain, jika sampai terucap nomor 33 maka yang menyebutkan ini akan kesurupan dan biasanya dia akan berlari menceburkan dirinya ke danau yang dekat sama puskesmas. So, bayangin namanya. Sampai-sampai di antara danau sama puskesmas tuh langsung kayak dibuat gerbang tambahan gitu loh supaya karena khawatir kalau ada yang kesurupan nyemplung ke danau nggak bisa selamatkan gimana. Sampai segitunya. Ya Allah. Dan setelah kejadian itu hari demi hari pun berlalu dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Dimana 2 bulan sejak kejadian nomor antrian itu, Chani ini dapat jadwal kerja shift siang Nah Chani yang pada saat itu datang terlambat karena satu dan lain hal, udah nyampe di puskesmas dia pun buru-buru lah langsung memasuki area parkir. Kebetulan waktu itu dia dapat parkirnya agak pojok gitu agak jauh. Udah selesai parkir dia pun langsung lah berlari-lari kecil gitu agak tegopoh-gopoh untuk segera memasuki puskesmas. Dan FYI karena dia ini parkirnya jauh, jadi si Chani ini terpaksa harus lewat gerbang samping danau yang memang ada banyak tanaman-tanaman liar gitu. Nah pas lagi buru-buru ini Chani ini kesandung sama akar-akar tanaman liar tadi. Alah kesandung gitu kan, langsunglah disingkirin sama si Chani pakai kakinya. Nah tapi anehnya akar-akar tanaman liar itu bukannya macam terlepas gitu dari kakinya, enggak. Yang ada akar-akar itu malah semakin mengikat kakinya si Chani Chani panik lah, kenapa nih kok malah nggak lepas-lepas akar ini. Akhirnya si Chani cobalah singkirin pakai tangan udah nggak pakai kaki lagi sambil betulin sepatunya kan. Tapi waktu tiba yang Chani lihat di kakinya itu bukan lagi akar-akar tanaman liar melainkan tangan besar hitam yang berurat sedang megang kakinya si Chani gitu. Chani nengok itu tuh
dia kaget kan, wah astagfirullahaladzim gitu, dia ayunannya kakinya astagfirullah Allahu Akbar gitu, ketakutan ya. Dan untungnya alhamdulillah kaki itu pun bisa terlepas wah dari genggaman tangan berurat tadi tuh. Cani pun langsung berlari menuju ke pintu puskesmas kan. Nah kebetulan wah pintu puskesmas tempat kerja si Cani ini adalah kaca transparan gitu. Nah kalau pintu kaca transparan kan kita bisa nengok bayangan kita di pintu itu kan. Nah, jadi waktu si Cani menuju ke pintu transparan tuh, Cani melihat di belakang bayangan tubuhnya ada sosok wanita berbaju biru lagi ngikutin Cani. Jadi waktu itu langsung ingat pesan seniornya, baca ayat kursi, langsung baca ayat kursi, langsung lah dia baca ayat kursi itu sekuat tenaga. Sambil perlahan buka pintu dan langsung masuk ke dalam. Dengan wajah pucat tuh Cani cuma bisa duduk aja di ruangan tempat dia bekerja. Astagfirullah. Jangan kau kosongkan pikiran kau Cani, kata Mbak Dini waktu itu. Soalnya Mbak Dini udah tahu nih si Cani ini kenapa. Iya Mbak. Iya. Aduh kurang enak badan aku nih. Cani bohong-bohong dikit waktu itu karena ya sebenarnya Cani itu takut kali memang. Biasanya nggak aku hiraukan gangguan-gangguan kayak gitu, tapi entah kenapa hari itu betul-betul kayak dibikinnya aku takut kali. Istirahat yang cukup kosan, jangan kau banyak-banyak begadang, jangan banyak-banyak bengong kau sekarang. Iya Mbak, iya. Astagfirullah ya Mbak. Nah sejak saat itu entah kenapa di badannya si Cani ini mulai muncul bercak-bercak lebam kebiru-biruan keunguan gitu kayak abis digebuin. Aku nggak tahu lebam-lebam ini gara apa jatuh pun tidak aku. Tapi yang jelas setelah aku dapat lebam-lebam tuh aku jadi capek, jadi sering kerasa capek. Nah apa mungkin aku capek juga karena keseringan ngelihat penampakan makhluk-makhluk halus di sana mungkin. Akhirnya gara nggak tahan Cani ini pun ngambillah cuti itu 3 hari untuk istirahat di rumah. Dan setelah dia sudah mulai membaik selama 3 hari itu, si Cani masuk lagi ke kantor. Dia dapat kabar bahagia ternyata Mbak Kia seniornya sudah mengandung anak kedua. Nah udah masuk di usia kandungan 8 minggu. Dan ternyata kehamilan anak kedua ini adalah kehamilan yang betul-betul ditunggu-tunggu kali lah sama Mbak Kia dan suaminya setelah 9 tahun kelahiran anak pertama. Cani pun ikutlah merasakan haru dan bahagia yang memang dirasakan sama Mbak Kia. Tapi sayangnya gak lama dari situ hal menegangkan lagi-lagi terjadi. Dimana pada saat itu si Cani sama Mbak Kia ini mau sholat maghrib. Tiba entah kenapa Mbak Kia ini berkeringat dingin, badannya lemas, demam. Nah Cani mengira kalau Mbak Kia ini mengalami hipermesis. Jadi hipermesis itu kayak mual akibat ketidakstabilan hormon ibu dan bayi. Saat itu Mbak Kia cuma minta tolong panggilin dokter Cani. Oh ya Mbak tenang di sini ya gitu. Langsung lah si Cani manggil dokter. Dan gak lama kemudian setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa Mbak Kia. Dokter ini pun sempat nanya, Mbak Kia kamu ada salah makan nggak? Nggak ada dok, nggak ada. Ini juga saya baru selesai buang air kecil. Dokter perut saya kok rasanya sakit kali dok. Oh ya udah yuk kita bawa Mbak Kia ke rumah sakit ya. Perutnya Mbak Kia ini kram dan juga ada timbul bercak-bercak darah. Saya khawatir Mbak Kia kenapa-napa kata dokternya. Nah tepat setelah dokter tuh ngomong kayak gitu, Cani mendengar ada suara teriakan melengking dan sambil tertawa berada persis di atas kepalanya Mbak Kia. Kia. Cani waktu itu sampai nggak berani nengok ke atas kepala Mbak Kia saking takutnya Tapi yang jelas waktu itu aku lihat ada rambut tiba-tiba datang dari mana. Rambut tuh ada di atas kepala Mbak Kia menjuntai ke bawah sampai ke mukanya Mbak Kia tuh Dan sosok yang ada di atas